Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basar, kelas A7, NIM 228 Hari ini saya akan mereview tentang mata kuliah metodologi penelitian PAE yang dosen pengampu yaitu Hero Prayogo MPD. Review bab 12 yaitu tentang bahasa, kutipan, penomoran halaman, dan bibliografi. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Bahasa pada proposal penelitian sangatlah penting sekali. Hal ini agar apa yang disampaikan mudah dipahami dan dicermati. Begitu pula kutipan, penomoran halaman, serta bibliografi pada proposal penelitian sangat penting pula. Berikut adalah pembahasan perihal maksud di atas. Pembahasan yang pertama yaitu tentang penggunaan bahasa. Proposal penelitian adalah rencana penelitian atau kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat dipertimbangkan untuk disetujui oleh pihak atau lembaga penerima usulan tersebut. Proposal biasanya digunakan untuk mengajukan ide, gagasan, rancangan kegiatan, rencana penelitian, ataupun hal lainnya yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Setelah mengetahui syarat dalam sebuah proposal, sebaiknya kita juga harus memahami kaidah kebahasaan proposal itu sendiri. Agar apa? Agar dapat membuat sebuah teks proposal atau karya ilmiah yang baik dan benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penulisan karya tulis ilmiah atau proposal atau yang lainnya, terdapat beberapa masalah kebahasaan yang perlu diperhatikan agar karya tulis tersebut menjadi bernilai maksimal. Dalam arti memenuhi persyaratan keilmiahan yang berlaku. Hal-hal kebahasaan yang penting untuk diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah diantaranya itu 1. Penggunaan bahasa asing dan daerah. Nah, bahasa asing dan daerah ini biasanya setiap karya tulisan pasti terdapat penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Maka di sini perlu diperhatikan dalam pembuatan karya tulis atau proposal atau lainnya atau penelitian yang lainnya dalam menyikapi suatu pembahasan. Di antaranya yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa asing dan daerah yaitu 1. Dalam penggunaan bahasa asing harus tetap memelihara objektivitasnya. Contoh misalkan kayak vandalisme, ini adalah bentuk bahasa asing yang banyak orang kadang sudah mengerti arti dan maksud daripada vandalisme itu sendiri. Maka penggunaannya pun harus sesuai dengan katanya, tidak usah harus menjabarkan dari pengertian vandalisme itu sendiri. Yang kedua, istilah singkatan seperti BRI, BNI, TNI, PNS atau yang lainnya yang umum kita sering didengar. Maka si peneliti itu tidak harus menjelaskan pula makna atau arti daripada apa yang tadi saya sampaikan tersebut. Karena memang bahasa itu adalah sudah menjadi baku, jadi tidak harus dijelaskan. Yang ketiga, perlunya membatasi penggunaan bahasa asing. Pada suatu karya ilmiah itu harus dibatasi bahasa asing ataupun bahasa daerah kecuali untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya itu tentang penjelasan atau terjemahan bahasa asing bisa menggunakan kurung buka atau memanfaatkan catatan kaki sehingga pembaca bisa memahami bahasa asing tersebut. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan peristilahan. Penggunaan istilah atau term dalam suatu tulisan harus dipilih tepat dan digunakan secara konsisten. Penulisan karya ilmiah, istilah itu harus diberi arti sesuai dengan kebutuhan penulisan agar terhindar dari salah arti. Ya, misalnya diberi arti etimologis atau ensiklopedia atau arti historis. Ya, misalkan evaluasi. Ya, evaluasi diberikan arti secara etimologis apa, jadi bisa tahu tentang arti daripada evaluasi itu tersendiri, apakah evaluasi untuk
penilaian atau evaluasi untuk yang lainnya. Maka di sini penting sekali untuk memberikan arti secara etimologis ataupun ensiklopedia, atau mungkin historik dalam arti sempit atau luas. Ya, selanjutnya yaitu penggunaan tata bahasa. Penulisan karya ilmiah menggunakan kalimat pendek, bukan kalimat panjang atau majemuk, serta disarankan menggunakan kalimat-kalimat yang pasif untuk membatasi subjektivitas. Hal ini agar penulisan karya ilmiah tidak terjadi kekeliruan karena penggunaan bahasa yang sulit dipahami. Hal-hal kebahasan yang lainnya yaitu diantaranya lagi yaitu tentang penggunaan tata bahasa. Penulisan karya ilmiah menggunakan kalimat pendek atau kalimat panjang, bukan kalimat panjang atau majemuk. Selanjutnya itu tentang pengulangan dan penyingkatan kata. Dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh melakukan pengulangan kata dengan menggunakan angka 2, atau misalnya nih kata berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Itu harus tidak boleh disingkat, harus jelas tertulis berulang-ulang, nggak boleh berulang 2 kayak gitu, nggak boleh. Itulah diantara daripada keabsahan dalam penulisan karya ilmiah. Dan selanjutnya yaitu penggunaan ejaan dan transliterasi dalam penulisan karya tulis bahasa Indonesia. Misalkan kayak gitu ya, harus ditulis berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Misalnya cara pemenggalan kata, pemakaian kata huruf kapital, pemakaian huruf miring, dan penulisan peristilahan termasuk dalam penulisan kata-kata dari bahasa asing. Yang selanjutnya itu tanda baca dan kapitalisasi. Hal yang penting pula dalam pembahasaannya itu penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca dan kapitalisasi harus disesuaikan dengan EYD pula, yang sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya yaitu aksentuasi. Penggunaan aksentuasi sering kita lihat pada karya tulis dan proposal penelitian. Aksentuasi penekanan biasanya digunakan penulis untuk memberi tekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Misalkan dalam penulisan karya ilmiah biasanya digunakan beberapa tanda penekanan seperti huruf miring, ya, ada garis bawah, mungkin huruf tebal, huruf besar, dan huruf kecil. Itu biasanya untuk menekankan sesuatu yang sangat penting, makanya diberikan tanda-tanda seperti itu. Itu namanya aksentuasi. Yang selanjutnya itu gaya penulisan karya tulis ilmiah. Gaya bahasa tulis ialah hasil pemilihan kata serta cara menyusun kata-kata itu dalam kalimat, seperti kalimat dalam paragraf dan paragraf dalam karangan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu tentang penulisan kutipan dan penomoran halaman. Salah satu bagian penting dalam sebuah proses penelitian adalah dengan melakukan studi literatur atau membaca dari berbagai sumber sesuai topik yang diteliti untuk menghasilkan ide atau analisis baru. Ide-ide atau hasil penelitian orang lain tersebut harus dituliskan sebagai kutipan. Cara mengutip pun, ya, misalkan dari buku terdiri dari kutipan langsung dan tidak langsung. Itu cara mengutip, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Selain itu, untuk memperkuat argumen dan menghindari plagiarisme di antara daripada kutipan, fungsi daripada kutipan secara langsung dan tidak langsung. Kutipan juga dapat dijadikan sebagai landasan teori, penjelasan suatu uraian, atau sebagai bukti untuk menunjang sebuah argumen. Makanya di sini kami akan menjelaskan tentang arti daripada kutipan langsung dan kutipan langsung. Kutipan langsung, misalkan arti daripada kutipan langsung adalah mengutip ide atau konsep orang lain sesuai dengan tulisan atau kalimat aslinya. Dalam arti si peneliti menuliskan pendapat orang tersebut secara utuh, yakni baik bahasa maupun tanda bacanya tidak ada yang diubah sedikit pun.
Bentuk penulisan sumber kutipan pada kutipan langsung sama dengan bentuk penulisan sumber pada kutipan tidak langsung. Yang membedakan adalah penulisan kalimat kutipan. Misalkan kutipan langsung pendek. Jika kalimat yang dikutip sama dengan atau kurang dari 3 baris, kalimat yang dikutip ditulis dengan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Itu cirinya daripada kutipan langsung. Yang kedua yaitu nama pengarang disebutkan dalam kalimat. Ya. Misalkan menurut Moleong 322, validitas internal yang dinyatakan sebagai variasi yang terjadi pada variabel terikat dapat ditandai sejauh variasi pada variabel bebas dapat dikontrol. Yaitu contoh daripada sebutan dalam kutipan langsung tersebut. Kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah mengutip ide atau konsep orang lain dengan menggunakan bahasa atau kalimat sendiri. Kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan nomor halaman sumber kutipan. Maka di sini kutipan tidak langsung biasanya nama pengarang disebutkan dalam kalimat. Misalkan Endar Moko menjelaskan seni adalah kecakapan, keterampilan, kapabilitas, kompetensi. Ya, buka kurung 582. Nah, contoh lagi kutipan tidak langsung biasanya nama pengarang tidak disebutkan dalam kalimat. Misalkan seni adalah kecakapan, keterampilan, kapabilitas, kompetensi. Nah, nanti di sana ada buka kurung Endar Moko 582. Bisa ditempatkan di di footnote dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penulisan bibliografi. Saat menulis makalah atau buku, bibliografi sangatlah penting. Melalui bibliografi, pembaca akan tahu sumber yang Anda gunakan. Di sana tercantum semua buku, artikel, dan referensi lain yang Anda kutip atau gunakan untuk melengkapi karya ilmiah. Bibliografi yang kadang disebut pula bahan bacaan atau daftar pustaka, daftar kepustakaan atau daftar bacaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya. Makanya dalam karya tulis ilmiah, bibliografi yang ditempatkan pada akhir tulisan sangat penting. Mengapa? Karena melalui bibliografi si pembaca dapat mengetahui dan melihat kembali sumber asli yang menjadi acuan atau rujukan si penulis atau si peneliti. Pembaca pun dapat mengetahui kejujuran penulis dalam mengutip pendapat orang lain dari sumber kutipan tersebut. Fungsi bibliografi secara tegas dapat dibedakan dengan catatan kaki. Catatan dalam tulisan maupun catatan akhir. Catatan kaki, catatan dalam tulisan maupun catatan akhir merupakan referensi untuk menunjukkan sumber dari pernyataan, penjelasan atau ucapan yang digunakan dalam sebuah teks. Sedangkan bibliografi merupakan deskripsi yang penting tentang buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan dan rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya secara keseluruhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.